ke-30. Yang saya hormati Bapak Ketua Sagu Safi, Pak Chandra Kusuma, Bapak Arham selaku koordinator trainer, dan Bapak Ibu trainer yang sudah berhadir, dan yang teristimewa Bapak Ibu peserta yang sudah berhadir. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah hampir sejam juga, kepada Bapak untuk memberi kata-kata sambutan, kami persilakan. Silakan Mbak Chandra. Baik, terima kasih Bu Nora. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Arham Amiruddin selaku Direktur Pelatihan untuk kanal Sagu Safi Ikatan Guru Indonesia, Ibu Nora Lija selaku moderator kita pada malam hari ini, serta yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah bergabung di dalam room Google Meet ini. Pertama sekali, mari bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan limpahannya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di dalam Google Meet ya, dalam rangka pembukaan pelatihan Sagu Safi yang ke-30. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat, Sagu Safi adalah merupakan akronim dari satu guru, satu video pembelajaran. Jadi kanal ini adalah merupakan salah satu kanal dari sekian banyak kanal yang dibuat di Ikatan Guru Indonesia yang didirikan oleh Kang Widi Astiono yang merupakan salah satu guru inspiratif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu, kanal Sagu Safi ini bertujuan agar Pak Ibu semuanya ya sebagai seorang guru, kita tidak hanya memiliki kemampuan profesional di dalam mengajar, tetapi kita mengharapkan bahwa Bapak Ibu guru hebat semuanya juga dibekali dengan kompetensi digital, kompetensi teknologi informasi, sehingga diharapkan Bapak Ibu semuanya dapat membuat video pembelajarannya masing-masing. Nah, keterampilan membuat video pembelajaran ini Bapak Ibu ya, ini akan menjadi satu hal yang sangat mendukung profesi kita sebagai seorang guru. Nah, saat ini Bapak Ibu memang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dapat kita temukan banyak video-video pembelajaran yang mungkin sudah dibuat oleh guru-guru lain. Tetapi Bapak Ibu, video-video yang telah dibuat tersebut tidak menjamin bahwa dapat menangkap perhatian dari para peserta didik kita. Tidak menjamin bahwa video yang dibuat oleh guru lain itu bisa menimbulkan satu engagement, satu ikatan dengan peserta didik. Nah, jadi kalau seandainya kita sebagai Bapak Ibu guru ya, kita mampu membuat video pembelajaran kita sendiri yang bisa kita share ke peserta didik, saya yakin dan percaya video yang Bapak Ibu buat pasti akan bisa lebih mengikat ke peserta didik, lebih ada engagementnya ke peserta didik. Karena Bapak Ibu lah yang paling mengenal karakter dari para peserta didik kita. Bapak Ibu yang paling tahu bagaimana latar belakang dan kondisi dari para peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Sehingga video yang nantinya Bapak Ibu buat pasti akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, di samping itu Bapak Ibu, pada saat sekarang ini ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga sering menyelenggarakan berbagai ajang kompetisi ya, kegiatan apresiasi, kemudian berbagai kegiatan yang membutuhkan keterampilan untuk membuat video pembelajaran. Nah, seperti saat ini sedang dibuka kegiatan pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, batik ini dibagi menjadi 4 level, ada level 1, 2, 3, dan 4. Nah, salah satu levelnya Bapak Ibu harus membuat video pembelajarannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nantinya setelah mengikuti pelatihan di Sagu Safi memiliki satu keterampilan untuk membuat video pembelajaran, maka Bapak Ibu bisa ikut kegiatan pelatihan pembatik. Dan ada kemungkinan kalau nantinya Bapak Ibu bisa melaju sampai level 4, Bapak Ibu akan terpilih sebagai Duta Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah terpilih sebagai Duta Teknologi,
maka otomatis Bapak Ibu nanti akan mendapatkan banyak fasilitas-fasilitas dari kementerian dan juga dari Pusdatin. Nah, ini adalah salah satu keunggulan kalau kita menguasai bagaimana cara membuat video pembelajaran kita sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, berbagai ajang apresiasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan ataupun oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah saat ini, banyak kegiatan apresiasi yang mengharuskan Bapak Ibu membuat video praktik baik. Praktik baik seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan terapkan di sekolah, itu Bapak Ibu akan diminta untuk videokan sebagai satu bukti nyata, karya nyata dari Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, keterampilan membuat video ya ini menjadi satu hal yang sangat urgent saat ini bagi seorang guru. Nah, dengan memiliki kemampuan membuat video, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pembatik. Bapak Ibu bisa membuat video pembelajarannya sendiri. Bapak Ibu juga berpeluang untuk mengikuti berbagai kegiatan apresiasi yang tentunya kalau Bapak Ibu bisa membuat video sendiri, akan ada satu kepuasan sendiri di dalam hati Bapak Ibu ya. Dan video pembelajaran yang kita buat pasti akan ada ikatannya, engagementnya dengan para peserta didik kita. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kegiatan pelatihan Sagu Safi ini kita berharap Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan serius ya. Kemudian bisa mendapatkan hasil-hasil yang maksimal sehingga nantinya setelah Bapak Ibu selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu sudah memiliki kemampuan-kemampuan untuk membuat videonya sendiri, baik itu video pembelajaran maupun video-video praktik baik ya, atau video yang Bapak Ibu akan gunakan untuk diposting ke media sosial ya, semuanya itu sudah punya dasar untuk membuat video-video seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini juga Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh trainer Sagu Safi ya, terkhusus Pak Arham Amiruddin yang sudah berupaya untuk merancang kegiatan pelatihan sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu semuanya nanti akan dibekali dengan kemampuan untuk membuat video. Terima kasih kepada seluruh tim trainer, terima kasih pula kepada seluruh pengurus, kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan, semoga dari pelatihan Sagu Safi ini Bapak Ibu dapat membuat video-video pembelajaran, video-video praktik baik yang nantinya akan membawakan dampak yang lebih besar lagi bagi sekolah Bapak Ibu, bagi dunia pendidikan. Demikian mungkin sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada Ibu Noralija. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra yang sudah memberikan kata-kata sambutan pada pembukaan pelatihan yang ke-30. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, sebelum Pak Arham memulai memberikan materi atau membahas, kita persilakan dulu ya kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir di room ini, baik itu peserta ataupun trainer, untuk memperkenalkan diri terlebih. Nah, bisa dimulai mungkin dari Pak Sadiman terlebih dahulu. Oh iya, silakan Bapak Reynaldi. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bu Nora? Ya, terdengar Bapak. Iya, ini mohon maaf untuk akunnya saya pinjam, jadi bukan channel di ini teman saya. Maaf. Perkenalan, perkenalan iya. Saya Miftahul Anwar. Di sini saya dari Temanggung. Saya juga ikut menjadi pelatih juga di sini bersama dengan pelatih yang lain. Semoga nanti dalam pelatihan Sagu Safi ini saya bisa membersamai mungkin dari teman-teman di kelas umum.
Mungkin itu saja Bu Nora dan Pak Chandra dan teman-teman yang lain. Perkenalan dari saya, terima kasih. Nama saya Miftahul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Miftahul Anwar ya. Iya. Iya, tidak apa-apa, Bu Nora. Terima kasih Bapak Miftahul Anwar. Ini adalah Sama-sama, Bu Nora. salah satu trainer kita ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang lain. Ibu Murti, apakah mendengar ya? Ibu Ria, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mengajar PAI, Guru Pendidikan Matematika. Terima kasih perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Ria ya, salah satu peserta kita tadi juga sudah bercerita sedikit pengalamannya tentang membuat video menggunakan Canva dan PowerPoint ya Bu Ria ya. Iya. Untuk selanjutnya kita persilakan Pak Fadlan mungkin. Pak Elmi. Jika tidak ada, untuk perkenalannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Arham untuk pemaparan materinya. Iya, terima kasih Bu Noras. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sagu sapi. Ya, yang saya hormati Bapak Chandra Kusuma selaku Ketua Umum Sagu Sapi dan Bu Nora selaku pengurus dan sekaligus trainer, dan Pak Saidiman dan Pak Miftahul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat tak kenal Pak Miftahul ya. Ya, untuk teman-teman peserta ada Pak Elmi, Bu Ria, Pak Fadlan, dan Bu Murti. Ya, selamat bergabung dan selamat datang pada grand opening kita. Jadi mungkin agak telat tadi dan minta maaf, tapi kelapatan ini semoga bisa memberi semangat kepada teman-teman, karena dengan kehadiran Pak Ketua juga, walaupun Pak Founder Sagu Sapi Pak Widya Setiana belum bisa bergabung. Jadi untuk teman-teman, paparan yang saya mau jelaskan di sini adalah program pembelajaran struktur, bagaimana membuat video pembelajaran. Di sini saya tidak akan menjabarkan secara langsung karena sebenarnya sudah ada video yang bisa disiapkan dan dihadirkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama khususnya contoh-contoh pembuatan video. Jadi selama pelatihan ini berlangsung sebenarnya sudah banyak contoh yang bisa kita amati, kemudian tiru dan modifikasi, sehingga kita dapat membuat video-video yang mampu bersaing dengan yang sudah profesional. Nah, di sini di channel YouTube Sagu Sapi itu sendiri, untuk playlist setiap pelatihan kita itu sudah disimpan dengan rapi di sana. Tinggal nanti bagaimana di-sharingkan linknya dan kemudian Bapak dan Ibu bisa mempelajari. Saya rasa memang pada awalnya yang
bagi baru mempelajari video pembelajaran itu memang agak kesulitan. Sesuai dengan saya sendiri pengalaman pertama membuat video, itu harus ada keberanian, karena di samping kita melihat teman-teman kita yang sudah bisa membuat, sehingga kita merasa minder dan apakah saya bisa membuat video itu. Nah, kalau dari pengalaman saya pertama kali membuat video pembelajaran itu sewaktu saya ikut PPG di Padang. Nah, saya mencari aplikasi-aplikasi apa yang cocok, baik itu Filmora, Camtasia, PowerPoint. Itu semua saya coba, dan ada Camtasia yang bisa memenuhi kriteria pembuatan video saya, ya khususnya green screen itu sendiri. Karena sebenarnya dari semua pembuatan video itu kita memerlukan green screen atau layar hijau yang menjadi membantu kita untuk adanya background seperti saat ini di background belakang layarnya Pak Chandra, Ibu Nora, itu semua adalah background kalau digunakan di layar hijau itu akan sangat menarik ya. Jadi nanti dilanjutkan di kelas masing-masing, dan sudah bergabung sini Pak Agung Hidayat. Ini luar biasa, ini mentor yang siap jos dalam membuat video pembelajaran. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak memaparkan secara langsung struktur program pelatihan sagu sapi karena mengingat waktu juga dan sudah banyak di YouTube tersimpan, nanti kita share. Nanti mungkin bisa sepatah kata Pak Agung Hidayat ya mungkin dari itu saya benar, mungkin bisa dilangsungkan ke Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Arham. Begitu datang Pak Agung, Pak Arhamnya langsung ini serahkan ke Pak Agung. Nah, silakan Pak Agung memperkenalkan diri. Ini adalah salah satu trainer terganteng kita nih ya. Dan ilmunya juga tidak kalah ganteng. Ayo Pak Agung, dipersilakan. Ini langsung ditodong, aku baru datang loh. Terdengar suaranya? Itu dari tadi. Ya maaf Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, om swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua founder Sagu Sapi, yaitu Bapak Widi Astiono. Yang saya hormati Ketua Sagu Sapi Bapak Chandra, juga pengurus dari Sagu Sapi ada Pak Arham di sini terlihat, ada Bu Nuraliza, ada siapa lagi? Ada lagi nggak? Ada. Perkenalkan, nama saya Agung Hidayat dari daerah Pacitan, Jawa Timur, dan itu masih Indonesia Bapak Ibu. Dan di belakang saya ini saya alami, jadi tidak usah pakai background ya, inilah teman saya. Ada sembarang. Sama Pak Arham tadi. Sudah apa? Ya. Halo Pak. Ini menjelaskan sedikit materi untuk pelatihan kita. Oh, pembuat yang seperti kemarin ya. Oh ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada sedikit yang saya tambahkan. Mungkin seperti biasa, saya yang saya hormati juga kepada para trainer sudah Sagu Sapi, dan juga ada di sini ada dari apa itu namanya, peserta dari Sagu Sapi, pelatihan Sagu Sapi juga selamat datang, selamat malam. Ada beberapa penjelasan tentang pembuatan video Sagu Sapi. Sudah saya jelaskan yang dari kemarin itu bahwa ini pembuatan video, bukan video pembelajaran ya, video praktik mengajar seperti itu.
saya jelaskan. Kalau video pembelajaran itu adalah masuk kepada pembuatan materi ajar di situ. Jadi di sini Bapak Ibu rekam kegiatan mengajar yang sekarang ini sudah tidak kalah asing lagi, yaitu dengan cara berdiferensiasi. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa berdiferensiasi itu, pembelajaran diferensiasi itu tidak hanya dalam intrakurikuler atau di dalam kelas. Boleh Bapak Ibu membuat video pembelajaran di ekstrakurikuler atau kokurikuler dibuat. Yang kedua adalah dalam pembuatan video ini sudah dijelaskan ada batasan waktunya. Batasan waktu itu yang pertama, Bapak Ibu untuk melatih skill dalam pembuatan video biasanya ada yang bingung, wah kok cuma 10 menit itu, kok cuma segitu, itu kan nggak cukup. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semuanya itu nanti sudah mulai terlatih, itu 7 menit aja itu bisa Bapak Ibu singkat, itu bisa. Dan itu pun sudah saya coba, dan bisa 5 menit bisa. Yang selanjutnya kemarin saya itu untuk dalam lomba yang baru saja ini, yaitu dalam waktu 90 detik, itu pun juga bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah simple. Yang pertama yang Bapak Ibu hanya menjelaskan pertama pengenalan diri, yang kedua adalah materi yang akan diajarkan atau tujuan di situ, atau sistemnya seperti apa. Di situ nanti Bapak Ibu dalam alur mulai dari alur 2 menit kedua sampai ke berapa? 10 menit ya. Terus itu nanti silahkan Bapak Ibu itu menampakkan diri itu tidak secara zoom, bisa kecil, hanya ada di bagian pojok kanan atau bawah di situ, tetapi tetap berkomunikasi, menjelaskan materinya ini. Itu yang simple. Kedua, untuk menyingkat waktu ketika Bapak Ibu menampilkan video, itu bisa dalam satu slide itu dibagi 4 masuk dalam itu masuk namanya elemen. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menggunakan, kalau saya ada basicnya ada namanya elemen, itu nanti jadi ada bagi 4 bisa, bagi 6 bisa, jadi masukkan ke situ, jadi tidak sendiri-sendiri. Akhirnya itu bisa kalau dijadikan satu bisa meningkat waktu juga di situ. Terus penjelasan itu Bapak Ibu tidak perlu runtut. Yang terpenting adalah satu, ketika Bapak Ibu menjelaskan, oh di sini menjelaskan ini, nah setelah itu kasih kalimat saja. Nah, berarti di sini Bapak Ibu juga berlatih menggunakan green screen. Green screen ya Pak Arham kemarin itu kita menggunakan kain ya hijau. Kalau tidak kain hijau boleh tembok hijau, kalau di situ juga boleh. Dan saya kemarin juga menggunakan korden itu juga bisa. Jadi yang terpenting adalah setengah badan full, itu bisa. Terus penggunaan lagi adalah elemen untuk elemen untuk transition. Transition. Bapak Ibu perlu melatih juga untuk memberikan transition. Transition itu adalah perpindahan dari video satu ke satunya, tetapi jangan terlalu over. Ketika transition itu hanya diperlukan satu, setelah ada opening, pas itu nanti kan ada video opening yang sudah disediakan Sabu-Safi juga closing. Setelah opening itu ada transition, itu setelah penjelasan, setelah itu mungkin dibagi lagi, mungkin hanya 4 transition. Jadi jangan terlalu overload untuk transition itu. Selanjutnya Bapak Ibu untuk penggunaan mikrofon itu sebenarnya di Sabu-Safi tidak terlalu berpengaruh, harus Bapak Ibu menggunakan mikrofon yang bagus supaya suaranya tidak. Sekarang aplikasi
untuk apa itu namanya untuk suara itu lebih jelas juga jernih, itu juga menggunakan AI itu sudah ada. Jadi suara Bapak Ibu yang sudah direkam itu caranya ya. Ini nanti ketika Bapak Ibu sudah apa itu namanya mengekspor video, setelah itu sudah jadi video, setelah itu nanti diekspor lagi, diambil hanya M3-nya. Itu hanya suaranya, M3-nya. Setelah itu silakan itu namanya M3-nya itu nanti dikopikan kepada link di AI yang untuk apa itu namanya pembuatan suara itu lebih jernih. Apa ketika ada suara dari lain juga masuk itu juga bisa hilang, dan suaranya pun bisa lebih jelas lagi itu untuk mikrofonnya. Terus untuk apa itu namanya untuk waktunya sudah ya kira-kira. Untuk penggunaan ya, penggunaan aplikasi Bapak Ibu itu silakan, ada kemarin ya Pak itu yang menggunakan banyak. Pak semuanya saya menggunakan apa Canva, boleh terserah menggunakan apa, semuanya itu pasti ada kekurangan ada kelebihannya di situ. Tapi kalau semuanya kita menggunakan aplikasi yang di situ adalah melalui komputer, kita lebih enak. Tapi kalau menggunakan handphone itu lebih rumit. Itu namanya lebih rumitnya mengapa? Karena yang pertama tampilannya kecil, keduanya itu juga tidak bisa secara detail. Tetapi kalau sebenarnya kita menggunakan semuanya Bapak Ibu, di sini saya rasa juga ada yang lebih dari kita yang sudah mungkin menggunakan Adobe Pro ataupun menggunakan Filmora atau KineMaster yang lebih bisa, itu saya rasa sudah ada, dan cuma tidak mencari namanya mana yang bagus atau tidak, yang terpenting adalah sesuai kriteria di situ nih Bapak Ibu. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu peserta dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Elmi, Bu Ria, Pak Fadlan, masihkah di tempat? Hilang semua. Hilang semua. Ada ini Pak Fadlan ya? Ada Pak Elmi. Dipersilakan Pak Elmi. Itu Pak Arham ada yang ingin menambahkan? Pak Elmi mix Ya. Probel ya. Oke, sangat luar biasa sekali masukannya dari. Jadi betul ya yang disampaikan, bahwasanya sekarang ada aplikasi AI ini sangat menantang sebenarnya. Baik itu kita bisa menggunakan foto yang hanya mulut kita saja yang berbicara, kemudian suara yang bisa diubah jadi suara laki-laki, perempuan, atau siapa saja, bisa menggunakan bahasa Indonesia, Inggris. Jadi itu tantangan sih sebenarnya kita saya pribadi untuk selalu mau mempelajari itu, karena kita bisa juga menggunakan aplikasi avatar yang sekarang bisa juga menggerakkan kita punya lip sync istilahnya. Jadi semua itu bisa, dan sebenarnya saya mau sih sebenarnya untuk teman-teman trainer kita bisa update dalam hal video-video terbaru yang kita bisa buat dengan adanya AI itu juga bisa kita tularkan ke teman-teman peserta sekalian. Ya, bukan begitu ya Pak? Ya, ini saya kirimkan untuk, ini kan ada postingan di Instagram atau Facebook, silakan Bapak Ibu untuk suara, menghilangkan suara phishing atau yang lainnya. Ini ada linknya, dan nanti Bapak Ibu bisa belajar
dari sini saya kasih lewat WA dulu ya. Pak Farham. Iya Pak Agung. Itu ada di WA, itu bisa dikirim itu ke via chat di Zoom. Ya, banyak sekali nih. Iya, itu bisa diambil. Ya. Jadi sebenarnya sih betul untuk menghilangkan suara bisnis sudah ada itu di EI. Iya, di EI. Kita ini belum pernah mencoba karena itu saya bilang tadi Pak Gung, bagusnya setiap tantangannya trainer itu kita update video-video baik durasi 1 menit saja, karena kan bisa dilempar di TikTok juga Pak ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk berekspresi dengan video merekam menghadap kita itu dengan sendiri pakai tripod juga boleh. Jadi itu bisa mengembangkan editing. Karena ketika teman-teman yang menggunakan aplikasi TikTok itu kan semua sudah mau tidak mau tahu atau tidak sudah belajar membuat video. Sudah aplikasi apa namanya suara sudah ada semua. Jadi itu bagus Pak Budi. Aduh. Ya, nanti saya lempar ke grup Telegram juga. Kenapa? Di grup. Kenapa Pak Raham? Ini apa namanya yang Bapak tadi bagikan saya bagikan juga di grup. Di kolom chat juga sudah saya kirimkan, Bapak Ibu bisa dicek. Ya. Ada pertanyaan ini dari Pak Multi Lestari. Bismillah, perkenalkan saya. Oh, Bu Murti, maaf. Aduh, saya perasaan Pak Elmi tadi yang ngetiknya. Dari Joko, Bu, mic saya juga trouble. Saya ingin bertanya, apa dalam pengambilan video dapat menggunakan HP saja atau harus ada alat bantu yang lain? Dipersilakan. Pak Agung. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya untuk pengambilan video itu free. Seperti saya itu tidak pernah menggunakan kamera, saya menggunakan HP. Yang terpenting adalah satu, pengambilan atau angle-nya. Dalam pengambilan gambar itu kita menggunakan yang pertama adalah pasti kalau sendiri tripod. Kalau tidak tripod, kalau sebenarnya kita di kelas boleh dengan bantuan siswa atau apa. Yang terpenting adalah satu, cara kalau sebenarnya tidak menggunakan tripod, maka sikut ada di sini, ya, menempel. Dan yang bergerak itu badannya, bukan tangannya yang bergerak. Jadi ini nanti untuk slow motionnya itu tidak terputus di situ. Terus setelah itu untuk pengambilan gambar, jangan terlalu sering slow motion ke samping kanan ke samping kiri, tidak usah. Jadi diminimalkan saja. Jadi posisi menghadap, terus nanti ganti sama juga menghadap dan sebagainya. Jadi sampelnya begini. Ketika Bapak Ibu ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menghadap Bapak Ibu sendiri. Setelah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu nanti silakan langsung Bapak Ibu rekam semua murid slow gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya Islam sih. Mohon maaf ini sebenarnya itu. Jadi kalau sebenarnya yang kemarin silakan, intinya seperti itu. Jadi menghadap nanti seperti itu. Jadi tidak gini ya. Ada yang kemarin itu juga salah paham ketika ada lomba di kementerian itu. Mereka itu sistemnya akhirnya merekam, bukan membuat video. Jadi kalau merekam dengan video, membuat video itu beda ya Bapak Ibu ya. Kalau semuanya merekam itu otomatis cuma dari jarak jauh supaya semuanya kelihatan, terus nanti direkam lah selama mungkin, setelah itu cuma ganti nanti.
Jadi untuk angle-nya itu mungkin dalam kurun waktu 10 menit cuman ada 2 angle atau 4 angle. Nah seperti itu. Itu namanya merekam, bukan membuat video pembelajaran. Tapi kalau membuat video pembelajaran atau materi ajar itu beda lagi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa yang sudah ada di kanal Satu Safi atau di video pembelajaran lain, atau yang saya itu ketika membuat video pembelajaran atau video materi ajar itu pasti seperti di film itu. Oh, ketika kita melihat film Korea seperti itu, oh mengambil angle-nya ketika seperti itu dan sebagainya. Apalagi Bapak Ibu yang paling mudah lagi, nggak perlu gonta-ganti angle, ada 2 HP. 2 HP itu malah lebih cepat. Lebih cepatnya bagaimana? Bapak Ibu bisa merekam yang satu di posisi kanan depan, boleh. Yang satu boleh di samping kanan atau samping kiri dan sebagainya. Jadi ada 2 angle. Dan ini full. Itu dalam 10 semuanya 7 menit itu saja. Itu malah sebenarnya di sini tripod, di sini belakang, di samping sini juga tripod. Jadi nanti ketika dimasukkan ke dalam aplikasi kan jadi satu seperti ini partnya. Nah nanti ketika itu dipatahkan itu dipaskan, oh yang ini ambil yang angle yang kanan, oh ini. Jadi itu malah lebih cepat. Tapi kalau menggunakan HP 1 itu memang rumit. Saya saja dalam pembuatan video yang 90 detik itu butuh berapa puluh pengambilan gambar itu malah, karena memang sulit ketika itu satu menghadap menghadap sini, setelah itu menghadap sini. Jadi bedakan ya Bapak Ibu, untuk ini bukan merekam Bapak Ibu mengajar, tetapi jika Bapak Ibu membuat video mengajar, bukan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran adalah kita membuat materi ajar, di situ bedanya. Jadi boleh Bapak Ibu tidak menggunakan kamera. Kalau punya kamera malah lebih bagus lagi, silakan. Tapi yang terpenting adalah satu, jangan dikontrakkan dengan orang lain ya. Karena di sini adalah fokus Bapak Ibu melatih diri sendiri, bukan melatih orang lain. Gitu. Kalau semuanya orang lain yang buat, Bapak Ibu yang tidak ada fungsinya. Karena di sini adalah pelatihan Satu Safi. Gitu. Terima kasih, sangat luar biasa. Pertanyaan dari Bu Murti Lestari dari Jogja. Salam Sugeng Dalu, Bu. Baik, terima kasih Pak Agung. Sangat boleh ya, sangat boleh menggunakan HP. Nah, adakah lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tadi ada Pak Erik yang sudah bergabung, sepertinya sudah sinyalnya mungkin tidak bagus, terdampar kembali. Terdampar kembali. Adakah Bapak Ibu yang lain? Pak Arham, Bapak Ibu trainer yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Iya, mungkin sangat luar biasa tadi pemaparan Pak Agung, karena pengambilan angle dari 3 sudut itu bisa dipadukan dengan 1 kali suara, baik itu suara langsung di ruangan di saat praktik mengajar itu, dan bisa dinarasikan kalau misalnya memang tidak diambil suaranya. Bahkan sebenarnya ini agak susah antara suara dengan pengambilan gambar, karena itu tadi ada kebisingan. Bisa menggunakan juga mic yang sudah beredar dijual, atau kalau saya pernah mengatasinya dengan cara menyediakan 1 HP untuk merekam suara saja. Tapi itu sangat susah sekali itu ketemunya, karena kita melihat frekuensi naik tingginya suara untuk digabungkan antara gambar 1 dengan gambar 2. Tapi itulah tantangannya membuat video
ketika ada audio dengan ada gambar yang berbeda. Ya, mungkin lanjut saja, dan kalau tidak ada kita bisa. Bagaimana Pak Agung, Pak Arham? Apakah kita cukupkan sampai di sini atau ada yang ingin menambahkan? Untuk saya cukup. Mungkin kalau sudah ada tidak pertanyaan, tidak apa-apa. Ya. Itu ada Bu Murti. Ada Bu Murti lagi, Bu. Ada Bu Murti lagi ya. Satu lagi Pak. Jadi dalam pengambilan video dapat dibantu orang lain dan guru tidak harus selalu terlihat. Terima kasih. Iya, silakan Pak Agung. Oh iya, kalau terima kasih Bu Murti, kita komunikasi lagi sangat luar biasa. Di sini untuk pengambilan gambar itu tidak selalu harus guru, nah, tetapi dalam prasyarat ya, dalam prasyarat Sagu Safi itu bahwa dalam waktu 10 menit itu, video 10 menit itu ada Bapak Ibu ada di situ wajahnya. Bagaimana? Kan tadi sudah saya sampaikan ya. Mungkin saya tak join ya Pak Arham seperti yang dulu itu. Boleh Pak. Itu yang dulu. Coba. Tar, saya tak buka dulu. Terus. Ini masih mencari. Tapi saya enggak. Arham itu kok kemarin saya tayangkan kok nggak ada suaranya, itu gimana ya? Saya bingung ya. Mungkin dipilih tabnya Pak. Kan ada pilihannya di waktu berbagi presentasi. Pilih yang langsung tab, bukan secara keseluruhan. Atau Pak Agung bagi linknya ke sini biar bagaimana? Di Pak YouTube apa? Iya. Ini coba tak ini dulu, coba kalau nggak bisa pakai YouTube ya. Oh iya. Coba tak. Karena nanti nggak bisa baru sih. Ada suaranya, Bu Nera? Belum. Tuh kan, kenapa saya Oke, saya kasih ya. Iya. Linknya ya. Oke. Iya. Saya tak keluar dulu. Ada suaranya Pak, tapi kecil. Ada suaranya? Iya. Tapi kecil? Nah, itu suaranya kah? Bukan. Oh, bukan. Tar. Oke. Ini saya tuh dua Oh, tempat. malah. Super sibuk ini bapaknya. Bentar. Pak Erik terkendala masuk. Oke. Itu Bu Nura sudah masuk. Iya. Tuh, itu juga nggak ada suaranya. Kenapa? Tidak ada suara? Iya, di dalam Zoom itu kenapa nggak ada suaranya?
Farham, bisa dibantu? Kenapa jalan ini? Coba dulu. Nggak ada suaranya, Pak. Ada suaranya, Bu. Coba bagi linknya Pak, saya bukakan. Tidak ada ya? Nggak ada, dari makanya itu. Oke. Coba bagi linknya Pak, saya yang bukakan sih. Itu ada di Ada grup, di Pak. Oh, Di grup. Oke, Bu Nora keluar dulu. Besarnya. sebentar. Ini di mana ini? Hentikan. Oke. Tetap tidak ada suara? Tetap tidak ada suara. Oh, kenapa ya? Salim. Sudah, Pak Farham? sebentar saya buka jaringan. Saya tes dulu baru saya share kalau memang ada suaranya. Halo, Pak Farham. Gimana? Ya, saya coba dulu. Ini ada suaranya. Beberapa tahapan dalam sistem pembelajaran berdiferensiasi. Yang Terbuka. Lihat. pertama adalah asesmen diagnostik, 2 perencanaan pembelajaran, 3 mempersiapkan bahan dan media ajar yang disebut juga dengan diferensiasi konten, 4 pertanyaan pemantik, 5 diferensiasi proses, 6 diferensiasi produk, dan yang terakhir Sama Pak Arham tidak bersuara. refleksi. Tadi. Di Pak Arham sudah ada kan? Sama kayak saya tadi. Di saya tadi juga Beberapa begitu. tahapan dalam sistem pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, Iya. 2 perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu, 3 linknya sudah ada di mempersiapkan bahan dan media ajar kolom chat. yang disebut juga dengan diferensiasi konten, 4 pertanyaan pemantik, Bapak Ibu bisa 5 mendengarkan diferensiasi atau proses, 6 diferensiasi produk, dan yang terakhir membuka linknya ya. refleksi, apresiasi, dan penghargaan terhadap murid. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, yaitu Iya. mencari profil siswa melalui tanya jawab dengan guru sebelumnya yang pernah mengajar murid tersebut. Asesmen diagnostik kedua, yaitu melihat profil murid melalui buku profil murid dan juga membuat perencanaan. Selanjutnya yaitu diferensiasi konten, yaitu mempersiapkan bahan dan media pembelajaran yang akan Baik, Pak Arham, Pak Agung, apakah Ya. kita tutup? Tutup, ya Bapak. Ya. Nah, ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir. Terima kasih Pak Arham atas pemaparan materi untuk pelatihan yang ke-30 kita. Pak Agung, terima kasih banyak. Pak Chandra, terima kasih juga yang telah memberikan kata-kata sambutan pada pembukaan pelatihan yang ke-30 pada malam ini. Nah, lebih dan kurang Bapak Ibu, kami selaku pengurus dan para trainer memohon maaf atas segala ketidaknyamanannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Jika ada kendala Bapak Ibu jangan sungkan langsung bertanya saja di grup Telegramnya. Saya